Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada? Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih diberikan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah puasa sampai dengan menjelang azan maghrib nanti tentunya. Dan pemirsa, untuk itu di Anten-Anten Nunggu Buku hari ini kita bertemu lagi bakal menyampaikan beberapa tausiah dan juga ada kuis yang bakal kagetnya kami kasih ke buat pemirsa dimanapun berada. Nah, di sini juga sudah hadir insya Allah guru kita yang bakal memberikan tausiah buat kita galo-galo. Beliau adalah Ustadz Kemas Muhammad Ali selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Asmaul Husna Palembang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz Alhamdulillah. Kita main hari di Anten-Anten Nunggu Buku Ustadz bersama dengan pemirsa diberikan kesempatan ya di puasa yang kedua atau bertepatan dengan hari ini tanggal 4 April 2022. Dan pemirsa PAL TV tentunya buat Mang Cik Bicik yang di rumah yang lagi nyiap ke segala sesuatunya ya, persiapan nak buka, nah pas nian sembari nyiap ke segala sesuatunya tadi untuk bukuan, ini sempat ke untuk dengar ke tausiah di Anten-Anten Nunggu Buku hari ini, karena hari ini kita bakal membahas berkaitan dengan tema keutamaan Ramadan berewangan bersama aku Rian Gumai. Adapun untuk pemirsa PAL TV, kita aturi kakek enak bergabung ya di segmen pertama yang nak bertanya berkaitan dengan tema kita tadi, langsung telepon di 0711 380022 dan kakek di segmen ketiga ini ada kuis dari Beras Raja. Dan pemirsa PAL TV, kegiatan Anten-Anten Nunggu Buku ini tentunya banyak sekali didukung oleh beberapa sponsor, ya ada Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk by Novi, Catering, Usaha Muda, Pempek Cek Susan, dan Dawet Inyong. Nah, ini pemirsa, itulah tadi beberapa sponsor dalam kegiatan Anten-Anten Nunggu Buku ini yang tentunya kami mengucapkan terima kasih nih buat segala sesuatunya. Dan untuk itu pemirsa, hari ini langsung akan kita dengar ke tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kemas Muhammad Ali dengan tema keutamaan Ramadan. Diatur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para pemirsa PAL TV yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah, Anten-Anten Nunggu Buku pada sore hari ini kita akan membahas tentang tema keutamaan Ramadan. Yang pertama tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, dan beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah SAW, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa PAL TV dimanapun berada, baginda Rasul SAW katakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Li'annal hasanata fihi mustami'a wa da'awati mustajabah wa ta'ati maqbulah wa junuba maghfurah wa jannatu mustakhatun lahum." Jadi kata Rasul SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalaulah umatku ini tahu keutamaan apa yang ada di bulan suci Ramadan ini, niscaya mereka menginginkan seluruh bulan dalam satu tahun ini kulluha Ramadan, ini seluruhnya Ramadan. Jadi kalau uji Rasul, kalau kamu tahu kehebatan bulan suci Ramadan, pasti kamu pengen seluruh bulan ini Ramadan. Ini kan baru 2 hari gitu, ini baru 2 hari. Insya Allah mudah-mudahan 28 hari lagi Lebaran, jadi tidak terasa ya. Amin. Pokoknya lemah lagi ingat ke Lebaran tuh lah, ingat ke bolu kamu tuh ingat ke Lebaran. Ya. Jadi Insya Allah 2 hari yang baru kita jalan ini, kalau kata Rasul, kalau kamu tahu kamu pengen seluruh bulan ini 12 bulan kulluha Ramadan, seluruhnya kamu pengenkan adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Kalau kita jingok mungkin dak katik masjid paling ramai kecuali bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasul sudah katakan li'annal hasanata fihi mustami'ah.
Karena di bulan Ramadan ini seluruh kebaikan-kebaikan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong yang tidak pernah ke masjid baik, Ramadan ini tergerak hatinya ke masjid. Makanya jangan heran ketika masjid itu jemaahnya lebih ramai dari hari-hari biasa. Ngapu? Memang seperti ada daya semangat atau daya tarik yang luar biasa untuk bisa hadir berjamaah di masjid. Untuk bisa melaksanakan ibadah semuanya di masjid. Kenapa? Karena Rasul sudah katakan li'annal hasanata fihi mustami'ah. Di bulan Ramadan ini semua kebaikan-kebaikan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh orang tergerak untuk membaca Al-Qur'an. Janganlah di masjid-masjid, di majelis-majelis atau di kantor-kantor, seluruhnya membuka mushaf Al-Qur'an. Ngapa punya semangat yang luar biasa. Kadang ada yang cak yoyonian muka, kapan dia jengok terbalik rupanya. Dia ngaji, gayanya baik untuk posting gitu kan, selfie dulu posting sedanya kan. Ngapa? Karena punya semangat yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Untuk menghimpun sebuah kebaikan-kebaikan di di bulan suci Ramadan ini. Orang-orang yang tidak pernah sedekah, yang uji kita kata bahasa, Ramadan ini sedekah. Ini kita nawak itu main tumben magi ke bukuan nawak kata bahasa. Ngapo? Li'annal hasanata fihi mustami'ah. Jadi di bulan suci Ramadan ini, inilah kesempatan orang-orang berkumpul seluruh kebaikan. Yang kata Rasulullah tadi, kalau kamu pengen, sebenarnya kita pengen seluruh bulan Ramadan, apalagi pengurus-pengurus masjid. Allah. Pengurus masjid itu rindu-nian seluruh bulan Ramadan. Kenapa? Masjid yang selama ini sepi, masjid yang selama ini tak katik uang, tahu-tahu mendadak ketika Ramadan ini penuh, rami. Tapi tak boleh pula kita nguyuk, ada orang yang baru datang nak kita, "Hai, kan tumben caknya ke masjid." Tak pernah, jangan biarkanlah. Mereka nak datang nak Ramadan nak tidak, yang penting masih datang tadi, alhamdulillah. Anak pernah ceramah di satu masjid, "Ustaz, tolong Ustaz ceramah fadilah solat berjamaah." Jadi ngapo Ustaz, jemaah sini tak kata yang galak datang ke masjid ni. Datang cuma 2 kali Ustaz, Idul Fitri dengan Idul Adha. Ujiku jadilah, yang penting dia masih galak datang. Bukan solat Ustaz. Nah, ngapo? Kalau Idul Fitri ngambil beras zakat, kalau Idul Adha ngambil kupon daging. Jadi jadilah mati ngantuk kalau situ berarti ya. Yang penting mereka masih tergerak hati untuk berjamaah ke masjid, ya sudah, alhamdulillah. Masih datang ke masjid, silahkan. Nak dia datang setahun sekali Ramadan, biarlah. Kenapa? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Bulan di mana Allah menghimpun semua kebaikan-kebaikan menjadi satu. Jadi pengurus masjid pengen, kalau bisa seluruh bulan ini Ramadan. Ngapa? Luar biasa. Malam-malam kita terdengar wong tadarusan, habis subuh kita dengar wong tadarusan, di jalanan kita nyingok wong berbagi, wong bersedekah. Makanya ini hampir berimbang kalau bulan Ramadan ini antara yang minta sedekah dengan yang nginjuk sedekah. Banyak juga yang tadinya tak pernah kejingokan di jalan. Yang kebanyakan tak pernah minta sedekah. Ngapa? Karena mereka memanfaatkan momen yang luar biasa yang bisa menggerakkan hati seseorang untuk melaksanakan kebaikan. Li'annal hasanata fihi mustami'ah. Yang kedua kata Rasulullah, wa da'awati mustajabah. Kehebatan bulan suci Ramadan ini, seluruh doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita minta di bulan suci Ramadan ini terijabah. Ini kesempatan kalau ada ketua bujang, merangkap bujang tua yang nonton ini, yang mungkin lama doa tak dapat bini, doalah. Kalau baca jangan cuma minta bininya baik, kalau baca minta duit juga untuk ngelamar. Cerita sahabat tu namanya Said, datang kepada Rasul minta doa ke dapat bini, inilah sudah dapat lokaknya, duit tak kati. Datang ke Rasul, Rasul sudah kau lamarlah Atika anaknya Wahab. Kapan sudah terlamar Atika galak, duit tak kati ya Rasulullah, aku ni nak kahwin dengan betina paling cantik tapi duit tak kati. Jadi kalau berdoa jangan tanggung-tanggung, mintalah. Berdoa itu minta bini sekaligus duit untuk menyelesaikannya, untuk ngelamarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa nanti nunggu buku, maka inilah kesempatan kita berdoa, termasuk ibu-ibu, berdoalah, minta dengan Allah. Karena pengeluaran ibu-ibu bulan suci Ramadan ini tambah besar. Itu nih terbalik nih sebenarnya, puasa nih harusnya pengeluaran ini ngeci. Karena kalau tidak puasa kan sarapan pagi, makan siang, jajan sore, makan malam 4 kali. Kalau bulan puasa ini kita kan cuma sahur dengan buka. Ya namanya sahur,
Ya tak tahu kalau kamu, kalau aku sahur 2 centong pula. 2 centong banyak. Kebanyakan Ustaz. 2 sendok, makan 2 sendok lah sudah nak nyelesaikannya rasanya berat nian. Kalau wong lah sudah makan sahur nambah deh, enggak usah ditanya lagi, pasti kuat dia puasa ya. Jarang mau makan sahur nambah. Bukan itulah pula, tapi kok kenapa bisa pengeluaran kita semakin besar di bulan suci Ramadan ini? Itu bukti bahwa kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau bulan puasa ni kan segala nak dimakan galo kita ni. Segala nak diminum galo. Nyingok pembersih lantai perasaan kita cak sirup. Saking kenyo tadi nyingok dahaga kita ni tadi kan. Segala nak pengen dimakan, nak nyingok pempek celimpungan lah, segala nak dimakan. Padahal kalau sudah beduk, katik lagi, tembek di pempek bela sudah selesai. Anu yang nak kita hadap ini bukan makanan sebenarnya. Bulan Ramadan nak banyak-banyak ibadah. So kalau sudah banyak makan, ya lesu. Maka di bulan suci Ramadan ini ada doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada beberapa tempat di bulan suci Ramadan yang diijabah oleh Allah, tapi seluruhnya diijabah ya. Utamanya adalah doa ketika sahur. Makanya bersahur itu jangan yang kita tinggalkan walaupun cuman makan kurma dengan minum zam-zam ya. Jadi kalau kita nak sahur, tak sempat lagi, tak terkejar, minum banyu biasa tegak jadilah. Kita baca sahur, kita baca doa ketika sahur, minta dengan Allah. Kenapa? Karena doa ketika bersahur itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sahur itu adalah keberkahan. Jadi di dalam sahur itu ada keberkahan. Yang kedua, ketika menjelang berbuka puasa. Jadi kita ini nanti nunggu buka ini menjelang berbuka puasa ini. Inilah kesempatan kita untuk berdoa. Jangan ngadepi makanan, berzikir. Ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Baca terus sampai datangnya azan maghrib. Kalau di Mekah, kalau yang sedang umroh sekarang ini, di tanah suci Mekah dan Madinah, itu ngangkat tangan setengah jam sebelum azan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kenapa? Karena dia tahu inilah kesempatan berdoa yang mana doa itu langsung diijabah oleh Allah. Apalagi doa orang yang berpuasa. Mereka mengangkat tangan lalu mengucapkan kalimat walaupun mungkin ya namanya hawung puasa ni mampu. Tapi kata Rasul, pecah minyak kasturi ya tak carian mana mau dah hawa ustaz ni kan. Alhamdulillah wangi kasturi ustaz. Itu wangi minyak kasturi kaget tapi mendunnya ni masih mampu tu lah ini ya tak. Berdoa dia minta dengan mampu hawa wong puasa inilah yang didemeni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Rasul lebih harum dari minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak yang paling wangi. Hawa wong puasa ini lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, cuman jangan aku ngomong macam ini lah, justru kalau wong kamu hawoi kalau ribut lah ji. Ustaz Ali cak kasturi ya itu kaget di akhirat. Sekarang masih mampu ya tak. Nah, hawa yang puasa inilah berdoa angkat tangan minta dengan Allah itu yang didemeni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa menjelang berbuka puasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak tempat-tempat lain di mana kita berdoa kepada Allah memohon doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehebatan bulan suci Ramadan ini, yang pertama li'annal hasanata fihi mustami'ah. Yang kedua wada'awati mustajabah. Yang ketiga, kehebatan dari bulan suci Ramadan ini watta'ati makbulah. Seluruh ketaatan kita dimakbulkan galau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi Ustaz ngomong di awal, bulan suci Ramadan ini wong keluar galau yang tak pernah baca Quran, tak pernah sedekah, yang tak kalau duha, yang tak pernah qiyamul lail. Ngapo? Mereka mengejar apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini. Bahawa semua ketaatan yang mereka lakukan, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak ada jaminan di luar bulan suci Ramadan. Makanya mumpung bulan suci Ramadan ini, kesempatan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung bulan suci Ramadan ini masih ada bersama-sama kita ya, dan kita baru start awal ini. Kalau ibarat lomba itu baru penyisihan. Mumpung masih penyisihan ini, ayo kita semangat, jangan mati mesin, jangan mati di tengah ya, kaget lah nanjak. Karena Ramadan ini sifatnya macam ini. Jangan kaget sampai di tengah mati karena dia ini berat. Jadi kalau dari awal ini disiapkan nian, kaget pas di tengah kita mundur. Ngapo? Karena dia lebih berat di sana. Maka seluruh ketaatan kejarlah mulai sekarang. Kalau bahasa budak zaman sekarang ni,
gaspol. Nah, ya. Baik, dan itu dia tadi Ustadz, pokoknya start awal nih harus babak penyisihan ini harus kita kuatkan dulu ya. Bener. Sampai kaget, jangan sampai kita mundur teratur. Baik, dan itu pemirsa atau siap pembuka dari Ustadz Kemas Muhammad Ali ya. Kaget kita bakal nyambung lagi di segmen kedua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Mau kasih pemirsa masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko, dan tentunya Anten-Anten Nunggu Buko ini didukung oleh Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk by Novi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, dan Dawet Inyong. Dan itu dia tadi pemirsa beberapa sponsor kita di Anten-Anten Nunggu Buko. Dan tentunya kakek jangan lupa di segmen ketiga kita ada kuis Ramadan dari Beras Raja. Dan itu dipersiapkan untuk di segmen kedua ini buat pemirsa yang nak bertanya berkaitan dengan tema kita diaturi di 0711 38 0022 masih tentang tema kita keutamaan Ramadan. Dan ini Ustadz tadi banyak sekali ya yang disampaikan di awal. Nah, alhamdulillah ini ada penelpon pertama Ustadz, kita angkat dulu. Ayo. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Eko Soa. Pak Eko di Soa? Ya. Oke, silakan Pak Eko. Ustaz, nombor Ustaznya Pak Ustaz. Aku mendengar Pak Ustaz di bulan suci Ramadan ini itu banyak berdoa. Aku dan kamu ini aku macam itu Pak Ustaz. Itu Pak Ustaz. Itu dapat berdoa Pak Ustaz. Doa kita Pak Ustaz mudah-mudahan dekapun Pak Ustaz. Kita Pak Ustaz. Tapi Pak Ustaz tadi kan di bulan suci Ramadan ini banyak berdoa, kita tidak baca, mudah-mudahan kita ampuni Pak Ustaz. Makanya kita Pak Ustaz. Itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini banyak berdoa nih Ustaz, apa Adonian, kiat-kiatnya segala macam. Mana kiat-kiat berdoanya? Iya. Biar terkabul gitu kan. Oh iya. Jadi salah satu keutamaan Ramadan tadi kan kita doa-doa terijabah. Pertanyaannya sekarang ada kiat-kiatnya Ustaz. Yang jelas kita harus memperhatikan adab di dalam berdoa. Namanya berdoa ini minta kan. Namanya minta itu ya nak pakai adab. Tidak usah dengan Allah, kita dengan wong tua baik nak minta apa, nak diurut-urut dulu, nyabut-nyabut uban dulu, baru ngomong nak minta apa, apalagi dengan Allah. Artinya urutan di dalam berdoa itu yang pertama kita memuji-muji Allah. Makanya kalau bahasa Arab itu enggak hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Jadi Allah tidak ada butuh dipuji sebenarnya, tetapi Allah senang kalau ada hambanya yang memujinya. Jadi ya Allah, Engkau lah Maha Pengasih, Engkau lah Maha Penyayang, tidak Tuhan selain Engkau, Engkau lah segala-galanya. Nah, itu urutan daripada berdoa. Lalu setelah kita memuji Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah. Karena doa yang tidak diiringi dengan solawat itu tidak mi'rad, tidak naik ke pucuk. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama urutannya adalah kita memuji-muji Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah, kemudian mendoakan wong tua. Rabbi firli ya Rabbi firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbau nasghara. Ya, lalu kemudian mendoakan wali jami'il muslimin wal muslimat mukminin mukminat Allah ya minhum wal amwat. Doakan wong yang saudara-saudara kita yang baik hidup, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi doa puji dulu Allah, salawat sama Rasulullah, doakan kita punya wong tua, doakan muslimin muslimat mukminat, baru kita sampaikan hajat kita. Apa yang kita mintalah. Setelah selesai bla 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 sudah kita minta, tutup lagi dengan salawat. Wassallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena doa yang tidak ditutup dengan salawat, kata guru ana dulu, buntung doa itu. Terpotong macam itu. Makanya dia bukanya dengan salawat, tutupnya dengan salawat. Itu salah satu kiat supaya doa kita cepat terangkat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Eko ya yang ada di Soak tadi. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Baik, masih kita tunggu di 0711 38 0022. Dan ini Ustadz nyambung lagi dari penyampaian tausiah di awal tadi Ustadz, ternyata banyak sekali faedah atau keutamaan dan juga pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Dan ini termasuk masuk telepon ini Ustadz ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Afif di Lemabang. Pak Afif di Lemabang, sehat Pak Afif ya? Silakan Pak Afif. Lemabang. Iya, silakan Pak. Kalau nanya Pak Ustaz. Iya. Kalau betul-betul
bagusnya langsung atau setiap hari di bulan suci Ramadan Pak Ustaz. Yang kedua, sabar ini sampai kapan untuk saya Pak Ustaz? Sebenarnya saya ini sering disakiti oleh orang di bulan suci Ramadan Pak Ustaz. Pertanyaan saya itu saja, sabar sampai kapan ujian ini buat saya menimpa? Apa akan berhenti atau terus menerus pasti ada kemenangan untuk saya atau tidak? Masa kemenangan tidak lagi orang menyakiti saya Pak Ustaz. Tapi yang menyakiti di bulan suci Ramadan saja Pak Ustaz. Di bulan lain orang itu tidak, sebabnya dia itu uji keimananku atau puasa saya supaya puasa saya berkurang. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apip ya, di Lemabang ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama ini, apakah sedekah itu mungkin kalau tadi informasinya tuh langsung di bulan suci Ramadan tiap hari kah? Atau ada perbedaan sedekah di bulan biasa mengenai sedekah nih Ustadz? Iya, jadi tadi sudah Ustadz sampaikan bahwa amalan di bulan suci Ramadan ini yang sunnah jadi wajib, pahalanya maksudnya, pahala sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bisa setiap hari kita bersedekah, atau jangan lewatkan hari di dalam bulan suci Ramadan untuk kita bersedekah. Gampang kan? Misalnya kita nak tarawih, ya siap kalah, jangan bersewet-wet, tentang sewet katik kantong aja dah ngawat duit nih. Ayo genggamlah di tangan kita nih, pencelengan lewat masuk ke, ya tak usah bolak basak-basak, setiap tarawih 200 ribu kan lah, jadilah ini tiap hari kalau besok celengan lewat 200, celengan lewat 200 jangan 2000 itu bukan Ramadannya agak tingkat sedikit, karena kan belum tentu kita bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi Pak Hafiz kalau bisa setiap hari itu kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Apapun bentuk sedekahnya, sedekah bukan duit baik ya. Senyum juga termasuk sedekah, cuman jangan senyum-senyum ndak keruan aja gila pula laju ya. Artinya kita menyapa dengan kebaikan itu sedekah, menyingkirkan duri di jalanan juga sedekah ya. Tapi kalau ada duit ya sedekah pakai duit, jangan duit ada, duit disimpan, senyum baik terus, sedekah dengan senyum ya, tak macam itu ya. Kayak ada celengan lewat nak salat tarawih senyum be. Ya Ustaz, senyum itu sedekah ya bukan. Maksudnya sedekah itu tetap dengan duit. Kalau kata duit ya artinya senyum be jadilah untuk antar ke sedekah. Yang kedua tadi apa Jami? Yang kedua ini tentang ini Ustaz, menimpa musibah, cobaan bertubi-tubi di bulan Ramadan ini, seolah-olah si penelpon ini tadi mendapat cobaan ini. Apakah ini tidak berkesudahan dan bagaimana menyikapinya Ustaz? Ya, jadi kita ini wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan sudah ada obatnya dalam Al-Qur'an itu. Wabasyiris sabirin, kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar ini? Kata Allah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabarnya apabila ditimpa musibah, dia mengucapkan ini datangnya dari Allah, pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita ditimpa musibah, baliklah bahwa ini datangnya dari Allah, baliknya lagi kembali kepada Allah. Jadi di hati itu sudah dapat ketenangan. Kalau kita, ini pastilah gara-gara si A, ini pasti gara-gara, akhirnya kita tidak dapat ketenangan. Musibah sudah pasti kita dapatkan, ketenangan juga tidak kita dapatkan, selesai. Tapi kalau kita kembalikan itu semua kepada Allah, maka kita akan menghadapi ketenangan. Musibah apapun itu innalillah, cuman di Palembang ini payah, kalau innalillah ini mati itulah. Padahal wong sakit misalnya, kemana si anu sakit? Innalillah wa inna ilaihi. Kawan belum mati dia tuh. Padahal sebenarnya innalillah tuh ya untuk wong sakit, misalnya hilang motor, hilang sendal ya. Mana sendal, kapan nak balik tarawih? Katik sendal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sendal itu hilang karena Allah, balik kepada Allah macam itu. Ya, jadi kita balikkan seluruhnya kepada Allah biar timbul ketenangan di dalam hati. Oke, jadi mesti diserahkan kembali kepada Allah Ustaz ya. Jangan bersuuzon malahan ya. Jangan bersuuzon, apalagi nak nuduh-nuduh wong. Ada yang lebih lucu lagi, nak minta buka ke CCTV, terjingok juga yang maling, cuma nak dia apa ke, nyingok tambah sakit hati baik. Nyingok dia maling, yang kalau mak dia maling motor kita kan. Ini nak maling ini ciran juga wongnya tidak, tahu juga tidak kan. Ya sudah, kembalikan lagi kepada Allah, berhusnuzon bahwa Allah nak ganti dengan motor yang lebih baik. Jadi kalau kita hilang sendal, berhusnuzon bahwa Allah nak ganti dengan sendal yang lebih baik macam itu ya. Baik Pak Apip ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita masih nunggu untuk beberapa penelpon di 0711 380022. Nah, ini tadi Ustadz nyambung dikit bahwa di ibadah bulan suci Ramadan ini pahalanya berlipat ganda nih, termasuk dengan tidurkah? Dan bagaimana sebenarnya orang memahami bahwa tidur itu pun
mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan? Iya, itu masih mending pertanyaannya. Ada yang kemarin ada lebih hebat lagi nanya sama Ustaz. Ustaz, bekerja ini kan ibadah. Yo, kalau tidur kan ibadah Ustaz. Yo, jadi kalau tidur di tempat pegawai, dua pahalanya Ustaz. Bukan macam itu. Kena pecat kau kata aku. Ya dah. Jadi yang dimaksud dengan tidur itu ibadah kata Imam Al-Ghazali itu. Kalau meleknya kita ini jadi maksiat. Jadi kalau karena meleknya mata kita ini natang ke dosa, maka kata Imam Ghazali tidur bela kau itu. Karena teduk bagi kamu yang bermaksiat itu ibadah. Tetapi kalau dengan meleknya kita bisa beribadah, dengan meleknya kita bisa ngatam ke Quran, dengan meleknya kita bisa bersedekah, dengan meleknya kita bisa beramal soleh, tentu melek lebih baik daripada kita teduk. Jadi jangan salah kita mengartikan bahwa teduk itu ibadah. Teduk yang macam mana ibadah? Teduk yang apabila meleknya itu jadi maksiat, maka tidurnya dia itu adalah mendatangkan ibadah baginya. Macam itu. Jadi memang itu yang perlu diluruskan Ustaz ya. Yo, kita ini banyak yang ngagalak di bengkok-bengkok uang ini masalahnya ini. Jadi, jangan habis sahur kaget tidur subuh bablas. Yo. Teko ke zuhur Ustaz. Nah, tanggung setengah hari ini Ustaz. Apalagi tidur habis subuh itu bahaya itu memang. Jadi tidur habis subuh dengan habis asar itu dilarang sama Rasulullah. Dia bisa menimbulkan penyakit Alzheimer, penyakit kalau bahasa Palembang itu ongok-ongok. Galak pengung. Nah itu galak tidur sore itu dia. Atau kalau dia tidak pernah tidur sore buntu tuh ongok juga galak macam itu. Katik duit ini dah. Nah, jadi kalau kita galak tidur sore sama tidur habis subuh itu dilarang sama Rasulullah SAW. Jadi usahakan di dua waktu itu habis sahur carilah kegiatan. Apapun kegiatan jangan sampai kita tidur. Kalau nak tidur ni yang disunahkan itu ada namanya tidur qaulillah. Tidur qaulillah itu tidur sesaat sebelum azan zuhur. Nah, kira-kira jam 11 tidur, bangun ke setengah 12 misalnya, atau setengah 11 tidur, bangun setengah 12, sejam tidur tuh, jangan kelamuan. Tidur siang ini kalau kita kelamuan lewat dari 2 jam badan sudah rasa tak lemak galau, lesu badan ni. Lesunya itu terbawa seharian. Maka cukup tidur sesaat baik, ngepitkan badan supaya kita lemak ibadah di malam hari seperti itu. Artinya memang sudah diatur galau itu dari sisi sudah ada aturannya sudah. Ini, Ustaz ya. Dari sisi kesehatan ini masuk juga Ustaz ya. Jangan meninggu banyak tidur. Masih banyak itu. Baik, dan ini Ustaz sebenarnya selain ibadah wajib ataukah ibadah sunnah, hal-hal yang mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan ini apa sih Ustaz? Tadi seluruh apa yang kita gawekan ini semuanya ibadah galung. Jadi di bulan suci Ramadan ini setiap gerak-gerik kita zikir, ibadah, duduk kita tidak ngomong itu ibadah. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Jadi diamnya kita itu ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tapi jangan diam-diam minum, diam-diam makan, itu bukannya pahala, itu malah berdosa, ya dah. Jadi diam itu maksudnya dia tidak mengeluarkan kalimat kecuali kalimat yang baik, atau tidak pernah keluar dari lisannya ini kecuali baca Quran dan lain sebagainya. Nah, maka diam seperti itu bisa jadi ibadah. Jadi di bulan suci Ramadan ini apa yang kita buat ibadah, dan nilainya itu berlipat ganda. Makanya umat-umat lain itu sebenarnya banyak iri dengan umat Islam di bulan suci Ramadan ini. Ngapa banyak hal yang diberikan oleh Allah dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Baik, berarti kalaupun memang segala kegiatan, hal-hal yang positif mudah-mudahan mendapatkan pahala Ustaz ya. Nah, kalau berniat buruk sendiri apakah langsung dicatat atau keistimewaan sendiri nih? Inilah lemaknya kita dengan Allah nih sebenarnya. Jadi kalau kita membuat kebaikan, baru niat be sudah dapat pahala siko. Kalau kita gawe kenian, jadi dua pahalanya. Berbeda dengan kejahatan. Kalau kita berniat jahat itu baru niat be belum dicatat. Kapan kita sudah gawe kenian, keburukannya baru dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini sebenarnya sudah luar biasa, ya. Cuman memang dasaran kita nih manusia ini memang dak ngato kenyo, memang lama itulah galau, ya dah. Jadi kita ini baru niat baik, kejahatan tidak dicatat oleh Allah. Setelah kita lakukan baru kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jadinya. Baik, ini semakin menarik ini Ustaz Nah, sebenarnya dari hari ke hari ini peningkatan kualitas iman kita kan relatif naik turun begitu Ustaz Nah, ini cak mana sih caranya mempertahankan kualitas iman kita dari hari ke hari sampai kage insyaallah akhir menjelang Idul Fitri. Tapi nanti Ustaz jangan dijawab dulu setelah yang lewat siko ini buat pemirsa, kita masih ada segmen terakhir di Anten-Anten Nunggu Buko. Tetaplah bersama kami.
Makasih pemirsa masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko ya, dan masih bersama dengan narasumber kita Ustadz Kemas Muhammad Ali selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Asmaul Husna, dengan tema kita masih berkaitan dengan keutamaan Ramadan. Dan tentunya Anten-Anten Nunggu Buko ini dipersembahkan dari Beras Raja ya, yang mana ini beras Raja ini mudah didapat di pasar-pasar tradisional pemirsa, supermarket dan warung-warung dekat rumah pemirsa dimanapun berada. Dan di segmen ketiga tentunya kita buka kuis Beras Raja yang nanti bisa langsung bergabung di telepon 0711 380022. Dan saatnya kuis Beras Raja. Baik, dan pemirsa nanti akan kita coba sampaikan password ya buat pemirsa yang bertanya-tanya ya, tapi kita di sini ada 2 pertanyaan untuk kuis Beras Raja. Bisa langsung sebut ke password Beras Raja, mantap KT tandingannya. Baik, dan ini Ustadz di segmen ketiga ini tadi sempat terpotong tadi Ustadz mengenai mempertahankan kualitas iman kita ini Ustadz saat dari hari ke hari dalam ibadah bulan suci Ramadan. Jadi kata Rasul itu al-imanu yazid wa yankus. Iman ini sifatnya naik turun. Ada iman ini dia yang naik terus tak turun-turun. Ada iman ini dia naik tidak turun tidak. Ada juga yang iman ini kadang naik kadang turun. Jadi imannya siapa yang dia naik terus tak turun-turun, itu imannya para nabi-nabi Allah. Jadi semakin diuji semakin naik, semakin diuji semakin naik. Karena kita tahu para nabi-nabi terdahulu semuanya tidak kata yang luput dari ujian, ya. Jadi berat. Lalu kemudian ada imannya dia naik tidak turun tidak. Iman siapa? Imannya para malaikat. Para malaikat Allah itu naik tidak turun tidak. Tak kata kan tak yang lain malaikat. Aman mungkar nakir nyago kubur tu lah tidak nak minta nyago mall ya. Ya kan? Malaikat Rokib Atib tukang catat tak ada, dan nak bertukaran pak Yokib kau sebelah sini pula Atib, kau pula sebelah sini gantian tak kati. Pokoknya asal ditugaskan Allah mak itulah. Malaikat nyabut nyawa itu apa ngomong dengan Israfil misalnya, tak sekali-sekali gantian, katanya aku pula nunggu trompet kau nyabut misalnya kan, tidak. Karena imannya malaikat itu naik tidak turun tidak, dia stabil macam itulah. Ada malaikat yang sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang bertasbih sampai kiamat. Nah, yang jadi masalah manusia ini al-imanu yazid wa yankus. Iman manusia ini naik turun. Kalau bahasa kita tuh Sabtu Ahad, kapan kantong buntu pikiran jahat. Ya malah buntu mula ya pula nak kena sentak kan ini ya dah. Nah, maka caranya menjaga keimanan ini sebenarnya banyak rumusnya. Salah satunya sering kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi kita dengan duduk dengan orang-orang yang soleh selalu mendapatkan nasihat, selalu mendapatkan siraman-siraman rohani. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran itu wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Jadi manusia ini demi masa, manusia dalam keadaan merugi kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh, wa tawassaw bil haq. Mereka saling nasihat menasihati di jalan kebenaran, wa tawassaw bil sabr, dan saling nasihat menasihati di jalan kesabaran. Jadi caranya kita supaya menjaga iman kita ini tetap stabil, banyaklah duduk dengan orang soleh, dengar siraman rohani, laksanakan hal-hal yang baik, ya, sehingga kemudian ketika iman ini lagi turun, ya iman ini sama cak handphone lah kira-kira. Handphone itu kan kalau dia dipakai terus kan sowak juga baterainya, butuh di charger. Nah, cara nyarjernya duduklah di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, duduk dengan orang-orang soleh, memandang wajah ulama. Karena kata guru Analun az-zuhur ila wajhil ulama ibadah. Melihat wajah ulama itu, wajah guru-guru kita itu ibadah. Makanya kalau dengar ceramah itu jangan di belakang, dengar ceramah itu di depan. Justru duduk nak nyingoi kiai, nak nyingoi ustad. Kita ini duduk di belakang nyingoi HP. Sambil main HP. Ini penyakit kita ini, penyakit sibuk sendiri namanya. Ya. Jadi wong ceramah dia asik dengan gawe dia, tapi masih mending masih duduk di majelis jadilah ya, daripada dia duduk tidak di majelisnya. Jadi cara kita mempertahankan keimanan, banyaklah duduk di majelis, kumpul dengan orang soleh, laksanakan kebaikan, sampai kemudian keburukan itu lelah ngikuti kita macam itu. Nah, untuk membentengi diri sendiri nih Ustadz, kadang-kala memang ada sisipnya dikit ini Ustadz tuh lagi fasenya yang ada niatan jahat begitu Sabtu kan. Ahad tadi ya. Sabtu Ahad tadi. Nah, itu mana untuk memeranginya nih dalam diri sendiri nih Ustaz. Jadi itulah yang Ustaz omong tadi. Jadi dengan kita banyak berkumpul dengan orang soleh, di saat iman kita ini lagi down, ya, kita masih punya rasa malu, punya benteng. Secara tidak langsung kita sudah terus sama seperti kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ya.
Ada wasonya kita itu males melaksanakan ibadah wajib itu. Tapi kalau kita gemer ngejar dengan ibadah sunnah, paling tidak sunnahnya be yang lewat, wajibnya tetap kita gawikan. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan ibadah sunnah, datang lesunya, wajibnya hilang. Nah, sama seperti itu tadi, namanya kita lagi peningin, namanya manusia kan biasa baik ya dah. Kalau lagi duit banyak nih waras otaknya, lagi buntu kadang kan ya Sabtu Ahad tadi kantong buntu pikiran jahat. Cuman karena kita biasa berkumpul dengan wong soleh, kapan nak ngelakukan dosa, ada rasa dak lemah atau ada rasa apa macam itu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi benteng kita berkumpul dengan orang-orang soleh itu. Nah, ini juga mengenai ibadah sedekah juga nih Ustadz ya. Sedekah itu memang lebih diutamakan misalnya ada keluarga kita yang memang bagian dari keluarga nian yang dia susah untuk sahur ya kan, susah apalagi nak buka. Tiba-tiba kita nih namanya di sosial media, ada kawan-kawan nih sumbang baik ke sana. Mana sebenarnya yang lebih diprioritaskan? Ana pernah dengar ceramah Habibana Farid Al-Atas. Habib Faris pernah menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Jadi sedekah itu diberikan kepada siapapun, basing istilahnya. Itu balasannya 10 kali lipat. Tapi kalau sedekah itu kita bisa pilih untuk wong yang cacat, misalnya ngomong buto, pincang. Tapi kalau di lampu merah tuh hati-hati, banyak yang cecak kencot. Dan aku sudah ketemunya kapan Pol PP ngejar keluar, kakinya bau aja kemudi ke mama itu. Iya dia cacat pincang rupanya dilipatnya ke dalam. Kapan Pol PP ngejar keluar kakinya mama itu. Iya. Lebih ngemput lah dia daripada Pol PP tadi ya. Hati-hati yang macam itu. Kalau dia cacat, misalnya butuh pincang atau apa macam itu kita sedekahi kata Habib Faris, itu pahalanya 90 kali lipat. Jadi kalau 10 kali lipat, 90 kali lipat. Kalau kita bisa sedekah itu berikan kepada karib kerabat yang tadi dia omong ke keluarga kita yang susah tapi dia taat ibadah, itu 900 kali lipat pahalanya. Tapi kalau sedekah itu kita berikan kepada wong tua kita, itu 1000 kali lipat pahalanya. Ada yang lebih hebat lagi, 10 kali lipat lebih hebat dari ngejuk wong tua, 100.000 kali lipat. Itu punjuk dengan siapa? Dengan para ulama ahli fikih. Karena apa kita memberikan mereka itu pahalanya besar? Karena mereka itu makan dengan makanan yang kita tunjuk misalnya, atau dia hidup dengan sedekah yang kita keluarkan, lalu dengan kesehatan yang dia punya dia ngajar. Si ulama ahli fikih itu bisa ngajar sekian ratus atau mungkin sekian ribu wong. Maka sedekah kita kepada mereka itu 100.000 kali lipat balasannya. Nah, jadi tinggal kita nimang-nimang wae. Yang mana kira-kira nak kita utamakan, atau kita bagi dua biar dapat galau macam itu, atau kita ambil sedekah yang maksimal yang kita pengen dapat, terserah ya. Nah, tapi yang jelas kalau ada keluarga yang susah ya utamakan kita tunjuk keluarga kita, apalagi keluarga itu tak katik memang yang mikir kecuali kita macam itu. Baik, jadi yang 1000 kali lipat tadi itu lebih baik diberikan kepada ulama begitu Ustaz ya. Alhamdulillah ini dapat pencerahan buat kita galau-galau. Dan pemirsa, ini saatnya kita kuis beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik, buat pemirsa yang nak bergabung di kuis kurma ya, kuis dari Ramadan Beras Raja, tentunya di sini jangan lupa passwordnya agak diingat ke, kalau ditanya Beras Raja mantap kate tandingannya, itu passwordnya pemirsa. Diaturi di 0711 380022. Hadiahnya ada untuk 2 pertanyaan ya, masing-masing mendapatkan Beras Raja sebesar 10 kg. Diaturi untuk pemirsa PAL TV. Ini ada 2 pertanyaan ini Ustadz, dan kakek memang ini sambil menunggu beberapa penelpon. Nah, ini kakek kita siapkan untuk kesimpulan tausiah kita hari ini Ustadz ya. Baik, sudah masuk penelpon. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Septi. Ibu Septi di mana? Di Perumnas. Ibu Septi di Perumnas. Silakan Bu Septi. Beras Raja mantap kate tandingannya. Oke, passwordnya ya. Di rumah pakai Beras Raja tak Bu Septi? Iya, pakai dong. Iya, yang warna apa nih? Yang warna kuning. Mantap. Pasnian kalau gitu. Siap untuk dengar ke pertanyaannya Ibu Septi? Insyaallah. Insyaallah ya. Pertanyaannya, sebut ke 3 varian Beras Raja. A. Ultima, Platinum, dan Premium. B. VIP dan Eksekutif. Wah, langsung menggelegar ya. Alhamdulillah ya. A ya? Iya. Yakin ya? Insyaallah yakin. Insyaallah yakin. Alhamdulillah. Selamat untuk Ibu Septi yang ada di Perumnas ya, mendapatkan hadiah Beras Raja sebesar 10 kg. Dan jangan lupa KG hadiahnya bisa diambil setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam kerja jam 9 sampai jam 4 sore. Jangan lupa bawa KTP asli beserta fotokopiannya. Oke? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sekali lagi kita masih buka untuk 1 penelpon untuk 1 pertanyaan.
di 0711380022 untuk kuis ya dari Beras Raja. Ini berhak mendapatkan hadiah sebesar 10 kg. Baik, dan ini Ustadz sebenarnya di bulan Ramadan ini apa yang menjadi perbedaan dari bulan-bulan lainnya nih Ustadz? Jadi di bulan suci Ramadan ini kita ada satu bonus lah. Jadi kalau cak kita kan ada kuis ada. Di Ramadan ini sebenarnya ada bonus juga. Apa bonusnya? Bonus di bulan suci Ramadan ini bonus yang spesial, bonus yang luar biasa. Bonus apa namanya? Telepon ini. Nah, bonus ini dulu caknya Ustadz boleh bukan ada yang masuk. Oke. Baik, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Pak Yadi. Pak Yadi di mana, Pak? Di Pelaju, Pak. Pak Yadi di Pelaju. Pak Yadi, passwordnya Pak Yadi? Beras Raja mantap kasih tandingannya. Mantap. Pakai Beras Raja ya di rumah ya? Pak Yadi? Iya, Pak. Iya, pakai Beras Raja enggak di rumah? Iya, Pak. Pakai, Pak. Oh, mantap. Siap pertanyaannya. Nah, siapa nama Ustadz Anten-Anten Nunggu Buko hari ini? A. Ustadz Sobirin. B. Ustadz Kemas Muhammad Ali. Ustaz Kemas Muhammad Ali, Pak. Sering apa nyengok beliau nih? Ceramah? Iya, Pak. Iya. Mak mana Ustadz? Kita tanya langsung. Benar apa tidak? Alhamdulillah benar. Alhamdulillah benar. Terima kasih ya Pak Yadi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendapatkan hadiahnya ya. KG jangan lupa bawa KTP asli beserta fotokopiannya dari hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan 4 sore di PAL TV tentunya. Dan pemirsa, tentunya kuis tadi dipersembahkan oleh Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik, terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung di kuis Ramadan dari Beras Raja tadi. Dan ini tidak terasa nih hampir menjelang berbuka Ustadz. Kesimpulan kita untuk tausiah hari ini berkaitan dengan tema keutamaan Ramadan. Diatur Ustadz. Baik, Bapak Ibu para pemirsa Anten-Anten Nunggu Buto dimanapun berada, kesimpulan dari tausiah yang sudah saya sampaikan dari awal bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, bulan yang mungkin begitu banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan pada bulan-bulan yang lain. Maka daripada itu saya selalu berpesan kepada Bapak Ibu, terus saya juga berpesan kepada diri saya pribadi, mari kita memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini untuk kita menggapai rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berusaha dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita benar-benar bisa bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan iman dan kesungguh-sungguhan, maka semua dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa suci Ramadan 1 bulan penuh dengan iman dan kesungguh-sungguhan sehingga menjadi asbab semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Kemas Muhammad Ali selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Asmaul Husna Palembang yang sudah memberikan tausiah di hari ini berkaitan dengan tema kita keutamaan bulan Ramadan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk sponsor kita Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk by Novi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, dan Dawet Inyong. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan juga buat pemirsa yang sudah bergabung di Anten-Anten Nunggu Buka hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Kita bakal balik lagi besok, tentunya dari jam 16.45, merapat menjelang berbuka. Dan tidak lain dan tidak bukan, kami mengucapkan juga selamat nantinya membuka puasa menjelang pada azan maghrib nanti, maksudnya begitu Ustadz. Diaturi juga untuk pemirsa, jangan lupa nonton program PAL TV lainnya. Akhir kata, saya Rian Gumai mewakili kerabat kerja yang mengucapkan di sini bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.